Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pada kesempatan pagi ini kita bersyukur padanya karena telah diberikan nikmat untuk berthalabul ilmi kembali. Kita akan membahas di serial ke-42 dari pembahasan harta haram muamalat kontemporer atau sekolah fikih muamalat ini dari halaman 357 sampai 362. 357 sampai 362. Nah, ini tentang diskon potongan harga. Ya, monggo dibaca di halaman 357 dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer halaman cetakan ke-23. Diskon atau potongan harga. Diskon adalah potongan dari harga pasar atau dari harga barang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Potongan harga ini diberikan oleh penjual untuk meningkatkan penjualannya. Sebelum menjelaskan tentang diskon, perlu dijelaskan hukum penetapan harga barang oleh pemerintah, yang dari harga itu bolehkah pedagang memberikan potongan atau tidak? Diskon itu potongan dari harga pasar atau dari harga barang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, potongan harga ini diberikan oleh penjual untuk meningkatkan penjualannya. Ya, terus. Sebelum menjelaskan tentang diskon, perlu dijelaskan hukum penetapan harga barang oleh pemerintah, yang dari harga itu bolehkah pedagang memberikan potongan atau tidak? Ya, terus. Pada dasarnya, Islam melarang pemerintah turut campur dalam penetapan harga barang. Harga sebuah barang yang diserahkan kepada hukum ekonomi ketersediaan barang dan besarnya permintaan yang diatur oleh Allah berdasarkan hikmahnya. Harga pasar sebuah barang tersebut berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal bai'u an taradin. Jual beli berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berani menetapkan harga barang. Beliau bersabda, Innallahu al-musta'ir, al-qabid, al-basit, al-razik, wa inilah arju an alqallaha wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimazlamatin fi damin wala malin. Sesungguhnya hanya Allah yang menetapkan harga. Dia yang menahan, Dia yang menghamparkan, dan Dia yang memberi rizki. Sesungguhnya aku berharap dapat menemui Allah di akhirat tanpa seorang pun menuntut balasan kezaliman yang aku lakukan terhadap harta dan jiwa, karena menzalimi pedagang dengan menetapkan harga yang tentunya mengurangi laba untuk mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Ini hadis tadi ini jadi dasar yang tadi disebutkan di awal. Jadi pada dasarnya Islam melarang pemerintah turut campur dalam penetapan harga. Dalam penetapan harga barang. Jadi harga barang diserahkan pada hukum ekonomi. Yaitu dilihat dari ketersediaan barang, besarnya permintaan. Ya. Jadi kalau barang stoknya banyak gitu ya. Terus ditambah lagi mungkin permintaannya sedikit, ya bisa jadi naik. Ketersediaan barangnya banyak dan saingannya juga banyak. Nah, besarnya permintaan juga banyak. Nah, itu bisa jadi ada penjual yang memainkan harga di situ. Jadi asalnya
harga pasar sebuah barang tersebut berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Jadi harga pasar sebuah barang itu dengan kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Terus, Namun, pada kondisi dan jenis barang tertentu, seperti bahan makanan pokok, bahan bakar yang berkaitan dengan hajat orang banyak yang bila tidak diambil kebijakan oleh pemerintah untuk penetapan harganya, dikhawatirkan para pedagang akan menzalimi rakyat banyak. Sebagian para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan kebijakan ini demi menjaga kestabilan sosial masyarakat dan mewujudkan keadilan. nah di sini kadang juga pemerintah punya kebijakan untuk menetapkan harga. Pemerintah juga bisa punya keputusan mengenai harga barang. Kapan itu? Ketika atau demi menjaga kestabilan sosial masyarakat dan mewujudkan keadilan. Nah, terus Setelah mengetahui hukum penetapan harga barang oleh pemerintah, akan dijelaskan hukum memberikan diskon harga barang. Nah, ini tadi tentang masalah penetapan harga oleh pemerintah ya. Penetapan harga barang oleh pemerintah. Nah, sekarang baru kita masuk hukum memberi diskon. Hukum diskon ya, potongan harga. Ya. Hukum diskon berkaitan erat dengan permasalahan klasik yang dibahas para ulama tentang hukum menjual barang di bawah harga pasar. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Dan ini juga materi ini sudah kita bahas sebelumnya waktu bahas tentang Gojek gitu ya. Gimana kalau dijual ya barang itu di bawah harga pasar. Sekarang ini kembali kepada hukum menjual barang di bawah harga pasar. Lihat pembahasan waktu kita bahas tentang jual titip atau ada juga kaitannya dengan Gojek atau GoFood, itu sudah pernah kita bahas. Nanti bisa dilihat juga videonya di channel Rumaiso TV ini. Nah terus. Pendapat pertama, tidak boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar. Ini pendapat ulama mazhab Maliki. Ini pendapat ulama mazhab Maliki, tidak boleh menjual barang di bawah harga pasar. Ya, kita lihat dulu alasannya. Pendapat ini berpegang kepada asar bahwa Umar bin Khattab melewati Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhuma yang sedang menjual anggur kering di pasar. Maka Umar berkata kepadanya, naikkan harganya atau silahkan meninggalkan pasar. Hadis riwayat Malik. Dalil ini tidak kuat karena dalam riwayat Baihaqi, Umar radhiyallahu anhu rujuk dari pendapatnya dan mendatangi Hatib di rumahnya seraya berkata, itu bukanlah keputusan dan perintahku. Aku hanya ingin memberikan kebaikan kepada para penduduk negeri, maka jualah sekehendakmu dan sesukamu. Nah, ini hadisnya dari Umar bin Khattab melewati Hatib bin Abi Balta'ah yang sedang menjual anggur kering di pasar. Umar katakan, naikkan harganya atau silakan meninggalkan pasar. Dalil ini tidak kuat karena dalam riwayat Baihaqi, Umar radhiyallahu anhu rujuk dari pendapatnya dan mengatakan mendatangi Hatib dari rumahnya, itu bukanlah keputusan dan perintahku, aku hanya ingin memberikan kebaikan kepada para penduduk negeri, maka jualah sekehendakmu dan sesukamu. Jadi pedagang boleh menjual sekehendaknya, itu asalnya seperti itu. Terus dalil ini juga tidak kuat. Dalil ini juga tidak kuat karena sekalipun diskon ini menyebabkan tadi di atas sebelumnya di antara dalil pendapat ini juga. Di antara dalil pendapat ini juga bahwa diskon yang diberikan sebagian pedagang dapat memberikan kemudaratan kepada para pedagang yang lain. Dalil ini juga tidak kuat
Karena sekalipun diskon ini menyebabkan kemudorotan bagi para pedagang yang lain, akan tetapi diskon mengangkat kemudorotan bagi para pembeli yang mereka adalah masyarakat umum. Dalam kaidah fikih dinyatakan, ya, dalam kaidah fikih dikatakan yutahammalu dhararul khasu li daf'i dhararil 'am. kemudorotan untuk suatu kelompok ditanggung demi mengangkatkan kemudorotan bagi khalayak ramai. Ya, terus pendapat kedua. Boleh menjual barang di bawah harga pasar selagi tujuan pedagang tersebut bukan untuk menghancurkan pedagang lainnya. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama mazhab. Terus dalil dari pendapat ini? Dalil dari pendapat ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahimallahu rajulan sam'an idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati seseorang yang menjual, membeli dan membayar utang dengan hati yang murah. Hadis riwayat Bukhari. Terus. Dan penjual yang menurunkan harga barangnya berarti penjual yang dirahmati Allah. Juga dalil pendapat ini bahwa harga barang merupakan hak para pemilik barang. Maka seorang penjual berhak menjual barang dengan harga yang dikehendakinya selama ia ridho. Rasulullah alam. Wallahu alam. Pendapat kedua adalah pendapat yang terkuat dalam masalah ini, yaitu boleh memberikan diskon harga kepada para pembeli karena hukum asal jual beli adalah boleh. Setelah menjelaskan hukum diskon, bagaimana hukumnya kartu diskon, apakah sama dengan diskon atau tidak, ini yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Jadi kita lihat alasan yang kedua, boleh menjual barang di bawah harga standar. Boleh menjual barang di bawah harga standar. Atau di bawah harga pasar ya, di bawah harga pasar. Selagi tujuan pedagang bukan untuk menghancurkan pedagang lain. Selain tujuannya bukan untuk menghancurkan pedagang lain. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama mazhab. Ini pendapat mayoritas ulama mazhab. Dari pendapat ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati seorang yang menjual, membeli dan membayar utang dengan hati yang murah. Hadis riwayat Bukhari. Dan penjual yang menurunkan harganya, harga barangnya berarti penjual yang dirahmati Allah. Ya, penjual yang menurunkan harga barang alias memberikan diskon. Menurunkan harga barang atau memberikan diskon. Itu termasuk penjual yang dirahmati Allah. Dan sah-sah saja dilakukan pemberian diskon tadi karena harga barang itu adalah hak pemilik barang. Dia mau naikkan harga barang tadi diperbolehkan, dia mau memberikan diskon juga diperbolehkan. Maka seorang penjual berhak menjual barang dengan harga yang dikehendakinya selama ia ridho. Maka dengan alasan ini, di samping hukum asal jual beli itu adalah boleh, berarti memberikan diskon di sini juga boleh. Hukum asal jual beli adalah boleh. Ya. Sekarang kartu diskon atau kartu member. Ya. Kartu diskon yaitu kartu yang pemegangnya mendapat potongan harga khusus pada saat berbelanja di beberapa toko yang telah menyepakati sebelumnya untuk memberikan potongan harga. Ya. Berdasarkan pihak yang menerbitkannya, kartu diskon dapat dibagi menjadi dua bagian. Ya. Kita lihat sebentar. Kartu yang pemegangnya mendapat potongan harga khusus. Kartu yang pemegangnya mendapatkan potongan harga khusus pada saat berbelanja di toko yang telah menyepakati sebelumnya untuk memberikan potongan harga.
Terus berdasarkan pihak yang menerbitkannya, kartu diskon dapat dibagi menjadi dua bagian. Kita lihat kartu diskon ada dua macam. Ya, baca. 1. Kartu diskon bersifat umum. Kartu diskon jenis ini diterbitkan oleh perusahaan jasa iklan. Perusahaan tersebut mencari toko-toko atau perusahaan yang memproduksi barang maupun jasa yang mau memberikan diskon bagi setiap pembeli yang menunjukkan kartu diskon yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Lalu, perusahaan penerbit kartu mengirim buletin secara berkala kepada setiap anggotanya yang tertera nama-nama toko yang memberikan diskon kepada pemegang kartu. Untuk mendapatkan kartu tersebut, calon anggota mendaftarkan diri pada perusahaan penerbit dan membayar iuran keanggotaan. Ya, di sini lihat ya, kartu diskon umum ini diterbitkan oleh perusahaan jasa iklan. Diterbitkan oleh perusahaan jasa iklan. Sedangkan kartu diskon khusus diterbitkan oleh sebuah perusahaan jasa. Ada sebuah perusahaan jasa atau barang. Nah, nanti oleh tokonya langsung. Coba kita lihat dulu yang kedua lagi. Kartu diskon khusus. Kartu diskon ini diterbitkan oleh sebuah perusahaan jasa atau barang seperti toko buku. Maka setiap kali pemegang kartu berbelanja di toko tersebut atau setiap kali pemegang kartu berbelanja di toko atau cabangnya akan diberikan potongan harga khusus. Keuntungan penerbitan kartu ini bagi pihak toko adalah menarik pembeli serta mengikatnya agar selalu membeli kebutuhannya pada toko tersebut, sekalipun untungnya lebih kecil. Untuk mendapatkan kartu diskon jenis ini, calon anggota mendaftarkan diri pada toko penerbit dan membayar iuran keanggotaan. Terkadang tanpa ditarik iuran keanggotaan, hanya sekedar uang pendaftaran sebagai imbalan harga penerbitan kartu. Nah, lihat. Jadi kartu diskon khusus diterbitkan oleh pihak toko. Kalau kartu diskon umum diterbitkan oleh perusahaan jasa iklan, lantas nanti dia memberikan info-info nanti di toko ini akan dapat diskon gini kalau memakai kartu perusahaan ini. Nah, sekarang hukum kartu diskon. Para ulama kontemporer sepakat bahwa boleh hukumnya menerbitkan serta menggunakan kartu diskon yang diberikan cuma-cuma kepada para pelanggan, seperti kartu diskon yang diterbitkan oleh beberapa maskapai penerbangan yang pemegangnya berhak mendapat berbagai fasilitas, misalnya potongan harga tiket. Ya, lihat ya. Di sini para ulama kontemporer sepakat bahwa boleh hukumnya menerbitkan. Boleh hukumnya menerbitkan serta menggunakan kartu diskon yang diberikan cuma-cuma. Lihat, boleh hukumnya menerbitkan serta menggunakan kartu diskon yang diberikan secara gratis. Tadi ada dari maskapai, ya. Biasa lihat dari keanggotaan. Jika ini penerbangannya sering dengan menggunakan maskapai ini, maka keanggotaannya ini makin tinggi sampai pada tingkat platinum. Dia akan mendapat potongan harga ya dari pembelian tiket yang ada, atau nanti akan mendapatkan bonus tiket khusus ya setelah mencapai penerbangan tertentu. Nah, ini cuma-cuma gitu. Terus ini merupakan keputusan Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Oki nomor 127 1/14 tahun 2003 yang berbunyi, kartu diskon yang diterbitkan oleh hotel, maskapai penerbangan, dan beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas yang mubah bagi pemegang kartu yang telah memenuhi poin tertentu. Hukumnya boleh jika kartu diberikan cuma-cuma. Ingat ya, kartu diberikan cuma-cuma. Ya, terus. Hal ini dibolehkan karena akad yang terjadi antara penerbit kartu dan pemegang kartu adalah akad hibah. Maka sekalipun asas kerja kartu diskon mengandung unsur gharar disebabkan ketidakjelasan potongan harga barang yang didapatkan dan berapa besarnya potongan saat menerima kartu tidak mempengaruhi keabsahan akad sebagaimana yang telah dijelaskan. Terus. Adapun kartu diskon yang pemegangnya disyaratkan membayar iuran keanggotaan atau membeli kartu tersebut, maka terdapat perbedaan pendapat para ulama kontemporer. Nah, sekarang kartu diskon yang pemegangnya disyaratkan membayar iuran keanggotaan atau membeli kartu tersebut. Nah, bagaimana dengan kartu yang ada iuran keanggotaan atau
biaya membeli kartu. Nah, ini di sini para ulama ternyata berbeda pendapat, para ulama kontemporer berbeda pendapat. Ya, baca. Pendapat pertama, menurut Dr. Sami Aswailim, hukumnya boleh karena uang iuran tersebut adalah sebagai imbalan untuk pihak pengelola atau penerbit kartu atas jasa mencari potongan harga dari perusahaan yang menjual barang atau jasa, serta kemudian memberitahukannya kepada pemegang kartu, dan upah atas kerja ini hukumnya halal. Ya. Tanggapan, pendapat ini tidak kuat karena jasa yang diberikan oleh penerbit kartu mengandung unsur gharar, disebabkan pemegang kartu saat membayar iuran keanggotaan atau membeli kartu diskon, ia tidak tahu berapa potongan harga yang akan dia dapatkan dan dari barang apa saja. Lalu pemegang kartu juga tidak tahu apakah uang yang ia bayarkan lebih besar daripada potongan harga yang ia dapatkan saat berbelanja. Jika uang yang ia bayarkan lebih besar dari potongan harga, berarti ia telah rugi, dan sebaliknya. Ini jelas termasuk gharar dan qimar. Nah, di sini ini tanggapan ya bagi yang bolehkan. Ya, kalau penerbit kartu itu menerbitkan seperti tadi disuruh ada iuran keanggotaan atau membeli kartu diskon. Ia tidak tahu berapa potongan harga yang akan dia dapatkan. Jadi misalnya ditetapkan kartu itu ada iuran keanggotaan ya, iuran keanggotaan misalnya kalau harga kartunya ya murah saja mungkin 20.000, tapi iuran keanggotaannya itu misalnya 200.000 per tahun. Nah, silakan nanti belanja di toko ini, nanti akan mendapatkan diskon. Nah, diskon itu nanti ini harus diimbangkan dengan 200.000 gitu. Kalau ini diimbangkan artinya, oh dapat diskon kalau total dapat dari 200.000 ini, maka tidak gharar. Namun kalau tidak, cuma untung-untungan saja, maka termasuk gharar. Karena ada unsur ketidakjelasan. Bisa jadi lebih daripada 200.000 potongan tadi, bisa jadi kurang dari 200.000. Nah, sisi gharar dan kimarnya di situ. Terus selain gharar, kartu diskon jenis ini juga mengandung unsur riba baik, di mana pemegang kartu menukar uang iuran keanggotaan dengan uang potongan harga barang atau jasa yang sejenis namun berbeda nominalnya dan tidak tunai. Ada riba baik karena menukar uang iuran keanggotaan dengan uang potongan harga barang atau jasa yang sejenis namun berbeda nominalnya dan tidak tunai. Kan tidak tunai nanti dapatnya. Gini, kalau misalnya dia dapat diskon di total dalam setahun itu cuma 150.000. Nah, ini dibanding dengan ini kan ini ada penukaran, sorof. Berbeda jumlah. Padahal kalau penukaran uang ini harus sama. Ya. Jadi ada riba di sini. Ada riba baik, ada gharar. Terus. Oleh karena alasan di atas, maka lembaga-lembaga fikih internasional telah mengeluarkan fatwa mengharamkan kartu diskon. Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Rabithah Alam Islami dalam rapat tahunan ke-18 menfatwakan, setelah membaca, menelaah, serta mendiskusikan penelitian-penelitian yang diajukan ke majelis tentang hukum kartu diskon, maka diputuskan tidak boleh menerbitkan serta membeli kartu diskon. Jika untuk mendapatkan kartu, pemegang ditarik iuran keanggotaan atau uang administrasi, karena kartu ini mengandung unsur gharar. Sesungguhnya pada saat pemegang kartu memberikan uang kepada penerbit kartu, ia tidak tahu apakah akan mendapatkan imbalan dari uang yang ia berikan atau tidak. Pada saat itu, pemegang kartu telah mengalami kerugian, namun ia belum tentu mendapatkan imbalan kelak atas uang pembayaran kartu. Terus Majma' Al-Fiqih Al-Islami. Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Oki, juga mengharamkan dengan keputusan nomor 127 dalam kurung 1/14 tahun 2003 yang berbunyi, kartu diskon yang diterbitkan oleh hotel, maskapai penerbangan, dan beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas yang mubah bagi pemegang kartu yang telah memenuhi poin tertentu, hukumnya boleh jika kartu diberikan secara cuma-cuma.
Adapun jika pemegang kartu ditarik iuran atau uang jasa, maka hukum kartu itu tidak boleh karena mengandung unsur gharar. Ya, gitu. Jadi rinciannya ya, boleh kalau cuma-cuma atau gratis. Sedangkan kalau di situ ada iuran keanggotaan atau biaya yang beli kartu, maka jadi gharar. Terus lembaga fatwa Kerajaan Arab Saudi juga mengharamkan kartu diskon, fatwa nomor 19114 yang berbunyi, setelah dipelajari tentang kartu diskon, maka diputuskan bahwa kartu diskon hukumnya tidak boleh baik menerbitkan ataupun memilikinya berdasarkan dalil-dalil berikut. Pertama, kartu ini mengandung unsur gharar dan spekulasi karena membayar iuran keanggotaan ataupun uang administrasi untuk mendapatkan kartu tidak ada imbalannya, karena terkadang berakhir masa berlaku kartu namun pemegangnya sama sekali belum menggunakannya, atau ia menggunakannya namun potongan yang didapat tidak seimbang dengan uang yang dibayar kepada penerbit kartu. Hal ini merupakan gharar dan spekulasi. Ya. Terus Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. An-Nisa ayat 29. Terus catatan. Dari penjelasan lembaga-lembaga fatwa tersebut, dapat dipahami bahwa kartu yang pemegangnya diharuskan membayar iuran keanggotaan atau uang administrasi tidak dibolehkan. Tetapi, jika uang yang ditarik dari pemegang kartu hanya sebatas uang penggantian biaya pembuatan kartu yang nyata-nyata dibutuhkan untuk menerbitkan kartu dan pihak penerbit sama sekali tidak mengambil keuntungan dari penerbitan kartu tersebut, baik jasa perantara atau apapun namanya, maka hal ini dapat disamakan dengan penerbitan kartu secara gratis dan hukumnya disepakati oleh para ulama kontemporer boleh. Berarti ada yang ketiga ya, jika uang yang ditarik dari pemegang kartu tidak diambil keuntungan, semata-mata hanya biaya kartu saja. Maka disepakati bolehnya oleh ulama kontemporer. Baik. Nah, kita sudah selesai di pembahasan hukum diskon. Nah, pembahasan selanjutnya kita bahas nanti hukum MLM. Saya kasih mukaddimah saja dulu. Apa itu MLM? Kemudian kita akan kaji besok pagi. Ini pembahasan penting karena MLM itu nanti punya beberapa sistem yang hampir sama dengan ini. Ada MLM, ya, arisan berantai, piramid, sampai pada Ponzi. Nanti akan kami jelaskan juga karena bisnis ini banyak punya masalah, ya, dan digemari untuk saat ini. Terutama yang Ponzi itu banyak kedoknya macam-macam. Nanti kita akan lihat dan akan bedah itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Nah, sekarang coba dibaca multi level marketing itu apa? Multi-level marketing yang lebih dikenal dengan MLM adalah sebuah sistem penjualan langsung di mana barang dipasarkan oleh para konsumen langsung dari produsen. Para konsumen yang sekaligus memasarkan barang mendapat imbalan bonus. Bonus tersebut diambil dari keuntungan setiap pembeli yang dikenalkan oleh pembeli pertama berdasarkan ketentuan yang diatur. Ya, kita lihat dari halaman 362 sampai 31. Lihat ya, sebuah sistem penjualan langsung di mana barang dipasarkan oleh para konsumen langsung dari produsen. Para konsumen yang sekaligus memasarkan barang ingin mendapatkan imbalan bonus. Jadi ada beli barang terus dia ingin dapat bonus lagi. Nah, bonus tersebut diambil dari keuntungan setiap pembeli yang dikenalkan oleh pembeli pertama berdasarkan ketentuan yang diatur. Terus, karena dipercaya dapat memberikan keuntungan yang cukup besar kepada perusahaan, dewasa ini berbagai jenis barang merek dipasarkan dengan menggunakan marketing pola MLM, perhiasan, program komputer, minuman suplemen, kosmetik, kaset-kaset islami, dan lain-lain. Terus semenjak pemasaran barang pola MLM masuk ke negeri-negeri Islam, para ulama telah berbeda pendapat tentang hukumnya. Jadi ada yang dianggap oleh sebagian ulama itu hukumnya boleh,
Kemudian ada yang menganggap tidak boleh atau haram, dan nanti ada kesimpulan hukum tentang hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas di pertemuan ke-42 dari Sekolah Fikih Muamalat. Ya, kami sudah memberikan ujian atau evaluasi ketiga pekan lalu, nanti segera akan kami umumkan insyaallah, nantikan di website darussolhin.com bismillah. Baik, kami lanjut dengan tanya jawab. Bisa tanya di WA 0812 2818531 dan di telepon langsung dibolehkan, tapi kami dahulukan dulu yang mau bertanya via Zoom. Monggo. Bisa bebas, tidak tergantung materi, tidak sesuai materi, tidak masalah. Baik Ustaz, penanya pertama silahkan Ibu Anissa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Afwan mau tanya di luar tema. Iya Bu. Apa hukumnya jika kita bermakmum pada imam yang misalkan bacaannya itu kurang huruf gitu, seperti alladzina dibaca alladzi atau huruf wa dibaca fa, kemudian ada hukum-hukum di situ idhar dibaca ifa atau ada tasdid tidak didengungkan, itu gimana ya Ustaz? Apa kita boleh menyela pada saat imam bacaannya salah? Itu baca surat apa Bu? Surat apa? Surat apa Bu? Surat seperti kayak surat Al-Fajr gitu, Al-Fajr. Kalau dilihat nanti yang utama Al-Fatihah saja Bu. Kalau Al-Fatihahnya benar maka aman. Kalau Al-Fatihahnya yang keliru, keluar makna ya, bukan dari sisi, kalau dari sisi kurang sempurna masih tetap sah Bu. Yang penting tidak merubah makna gitu. Pentingnya di situ. Jadi kadang tidak pakai standar tajwid, tapi yang penting tidak sampai keluar makna gitu. Oh, gitu. Standarnya seperti itu. Kalau misalkan saya kan sering membenarkan gitu, ada kalau imam diam gitu kan, lupa gitu, saya benarkan gitu. Tapi suatu saat itu saya itu salah loh Ustaz. Jadi imam sudah benar tapi ternyata saya salah, niat saya itu saya membenarkan, ternyata saya salah bacaan. Itu apakah salat saya batal sebagai makmum harus tidak? Tidak batal Bu. Tidak kaitannya dengan hukum rukun, ya, syarat, ya tidak kaitannya dengan itu. Wallahu a'lam. Kemudian kalau kita bermakmum pada anak yang belum mumayyiz itu gimana ya Ustaz? Syaratnya harus tamyiz, artinya bisa sholat. Oh, bisa sholat, tapi nggak harus sudah balik anak itu ya? Anak itu tidak disyaratkan balik, tapi sudah tamyiz. Oh, nah. Itu ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya Ummu Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ini dengan pembahasan yang tadi Ustaz belum paham, kalau misalnya saya nih membeli barang ke toko X, terus sebesar misalnya 500.000. Nah itu misalnya 500.000 udah mencapai harga kartu diskon yang ada di supermarket itu. Dia kasirnya bilang mau kartu ini nggak sudah mencapai poin minimal misalnya 500.000. Terus saya membeli mengiyakan, tapi di sana ada sistem ini sistem jual beli, tapi bukan jual beli pembelian kartu sebesar 10.000 gitu, tapi udah mencapai minimal 500.000, tapi harga kartunya 10.000. Terus kalau saya iyakan itu hukumnya gimana ya Bang Ustaz? Terus kalau misalnya kartunya itu dipinjam sama teman saya, nah barang yang dibeli sama teman saya itu hukumnya bagaimana? Itu aja. Simpel kan tadi Bu, cara jalan berpikirnya, kartunya dibayar enggak gitu? Iya 10.000, tapi kan saya udah mencapai target dari yang penjualnya itu 500.000 syaratnya belanja 500.000 dapat kartu, tapi kartu itu harus
dibeli juga gitu. Itu Nggak masalah. hukumnya Kalau itu cuma seharga kartu saja Bu, 500.000 tadi, 10.000 tadi. oh nggak masalah. Jadi nggak apa-apa ya? Nggak kartunya? apa-apa. Terus teman pakai tadi ya? Boleh. Iya Pak. Boleh. Ada syarat-syarat khusus nggak Pak? Kalau misalnya saya pinjamkan tapi di kasirnya ini punya siapa gitu, punya Nah, teman kalau disetujui ya boleh dipakai, berarti kalau tidak ya berarti tidak boleh. oh disetujui sama toko itu. Iya. Kalau disetujui dipakai yang lain atas nama yang punya loh, bukan menipu loh, nggak boleh menipu di situ. Berbohong nggak Iya boleh. Mas. Saya pinjamkan kartunya gitu Mas. Iya, boleh. Ya, satu lagi Ustaz. Kalau diizinkan ya Bu ya. Ya, Ya, satu lagi boleh Ustaz. iya, silakan. Tema misalnya di dalam bagaimana hukumnya dalam arisan pernikahan, misalnya dalam suatu kampung membuat arisan di mana dalam satu keluarga setiap ada yang mau menikahkan anak perempuannya mendapatkan barang sembako, di mana barang sembako yang berbeda-beda tiap satu keluarga. Begitu seterusnya jika yang memberikan barang sembako tersebut mau menikahkan anak wanitanya dan gantian memberikan barang sembako maksudnya yang sama seperti yang dia bawakan. Lalu hasil barang sembako itu dibuat masakan di mana makanannya itu dimakan oleh orang yang ikut arisan. Barang sembako itu berupa ayam, beras, telur, buah. Itu hukumnya bagaimana? Apa diperbolehkan arisan semacam itu Ustaz? Jazakallahu. Jadi satu kampung punya arisan giliran ya, tapi berupa sembako, berupa barang. Iya kayak telur, beras, ayam gitu-gitu. Terus semacam ganti-gantian gitu. Kalau misalnya saya nikahkan anak perempuan, ada orang yang ngasih misalnya telur. Nah kalau dia yang ngasih telurnya itu nikah, nanti saya balikin lagi telurnya juga gitu. Itu bagaimana hukumnya? Terus makanannya itu dimakan sama orang yang arisan itu gitu. Maksudnya gimana ya? Maksudnya dimakan juga yang ya, pemberiannya di waktu pernikahan anak saya gitu. Mas, hukumnya bagaimana ya? Arisan seperti itu boleh apa enggak? Masih dibolehkan. Cuma berutang aja itu Bu. Masih boleh. Iya. Oke baik. Jazakallahu khairan. Oh iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bacakan via chat Ustaz. Iya. Pertanyaannya, Assalamualaikum, saya ingin bertanya, saya sudah banyak menikmati diskon khusus e-money sejak lama, yang sebenarnya haram. Saya kan di sini wajib membersihkan harta saya. Apa boleh bila saya memberikan harta tersebut untuk selain fasilitas umum, misal program konservasi flora fauna, atau misal untuk pendidikan anak-anak fakir? Masih boleh. Tinggal diperkirakan berapa diskon yang dulu pernah diambil. Masih boleh Bu ya. Ada lagi? Bagaimana Ustadz kita memberikan diskon kepada pembeli di toko saya dengan diskon beli 2 gratis 1. Akan tetapi saya berdekatan dengan toko yang sama berjualan dengan saya. Terus pemilik toko menegur kepada saya agar tidak memberikan diskon lagi karena tokonya sepi. Bagaimana untuk solusi ini Ustaz? Sebenarnya nggak ada masalah. Tadi sudah disebutkan kalau itu menzolimi penjual yang lain, ya, tapi tidak menzolimi konsumen. Konsumen jadi dimudahkan. Dan maslahat untuk orang banyak, konsumen kan lebih banyak daripada penjual. Itu lebih didahulukan daripada maslahat, mementingkan maslahat yang sedikit orangnya. Jadi tidak masalah untuk itu. Ini strategi malah ya. Dia harusnya memikirkan untuk memberikan diskon dengan cara yang lain gitu. Boleh saja. Dengan harga seperti ini sah-sah saja. Ya, kecuali mungkin ada ketetapan harga dari pemerintah untuk kendalikan harga misalnya kebutuhan pokok, kemudian ditetapkan harga tertentu, terus dia berikan diskon, dia langgar. Dan pedagang-pedagang yang lain tetap patuhi aturan pemerintah gitu. Namun ini dia langgar. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Mau bertanya, jika kita menjadi member di sebuah toko dengan cara membeli kartu member sebesar Rp100.000 dengan tujuan supaya bisa dapat harga murah atau dapat diskon, bagaimana hukumnya? Diulang coba. Bu, coba. Ya. Ya.
jika kita menjadi member di sebuah toko ya, dengan terus dengan cara membeli kartu member sebesar Rp100.000 dengan tujuan supaya mendapat harga murah atau mendapat diskon. Bagaimana hukumnya? Nah, itu kayaknya terlalu jauh dengan harga kartu ya. Jadi kalau misalnya mungkin kalau kartu ya sekitar 10.000 sampai 20.000 gitu ya. Ini wajar ini. Suruh ikut keanggotaan, bayar kartu saja Bu 10.000 atau sampai 20.000 misalnya ya. Ini wajar. Terus habis itu dapat diskon. Ini kan nggak ngaruh ke kartu ke diskonnya tadi. Tapi kalau sudah lebih berarti nanti ada 100.000 selisihnya taruh 80.000. Nah selisih ini 80.000 ini belum tentu dia dapat. Atau bisa jadi lebih dari 80.000. Itu makanya goror. Jadi dilihat. Ya, tadi ada rincian 2 berarti. Yang terakhir tadi kan saat Irwandi sebutkan ada kesepakatan ulama kontemporer. Jika kartu tadi tidak diambil keuntungan. Misalnya cuma mengganti kartu saja. Kartunya 10.000. Bu, ini cuma 10.000 saja. Terus dapat diskon. Nah, beda kalau 100.000 masih terlalu tinggi ya dia. Kecuali mungkin harga kartunya memang dihitung-hitung produksinya kartu ini karena dibuat super istimewa kartu tersebut. Entah digesek lah atau apalah. Mungkin 100.000 pas. Kalau itu mau 100.000 harga kartunya boleh-boleh saja untuk mendapatkan diskon di situ. Jadi dilihat kartunya itu bagaimana. Ya, baik, saya pindah dulu ke WhatsApp monggo. Sama di telepon nanti kalau ada yang masuk. Silakan. Misal izin bertanya Ustadz, misal si A seorang tentor les di rumah dan durasi lesnya 1 jam. Diulang. Hukum. Misal si A seorang tentor les di rumah. Tentor les di rumah. Dan tentornya berarti tentor ini ya, nggak ada kaitan dengan suatu perusahaan ya. Berarti kalau itu sendiri ya. Terus. Dan durasi lesnya 1 jam. Iya terus. Misal mulai pukul 15 dan murid datang pukul 15 lebih 10 menit. Iya. Apakah selesainya tetap boleh pukul 16 atau tetap ditambah durasi 10 Baiknya menit? Baiknya ditambah saja karena pakai durasi jam. Wallahu a'lam. Baik, ada telepon dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan Bu. Silakan Pak. Yang dimaksud dengan sifat 20. Sifat 20 ya, apa yang ditanyakan Pak? Iya, itu maksudnya itu kan ada ajaran sifat 20 katanya kalau tidak memahami sifat 20 itu katanya kemana lah nggak sah kecelakaan. Mungkin yang tepat sifat tidak dibatasi. Kalau dibatasi 20 tidak sesuai dengan dalil. Jadi sifat-sifat Allah itu tidak dibatasi, itu yang paling tepat. Nah, yang saya dengar dari sini gitu Pak. Ya sikapi saja, ada pendapat yang lain gitu. Tapi yang tepat kalau ini mencakup sifat, penentuan jumlahnya tidak dibatasi 20. Sama dengan nama Allah tidak dibatasi 99 saja. Karena nama Allah lebih daripada itu. Halo? Cukup? Ya cukup. Baik. Saya seorang karyawan bagian back office yang bekerja di perusahaan yang menjual membership berbayar atau kartu diskon berbayar. Bagaimana hukum bekerja di perusahaan yang menjual kartu member dan menerima pembayarannya dengan kartu kredit? Apakah pekerjaan saya termasuk halal? Nah, tadi pertama dulu, kartu membernya ini bagaimana? Dia belum keterangan jelas ya. Kalau kartu membernya itu seharga kartu, tidak ada biaya tambahan, halal itu. Adapun pembayaran dengan kartu kreditnya, masalah bayarnya, bagi si perusahaan, dia boleh nerima. Nah, itu bagi pemilik kartunya yang berbeda lagi hukumnya. Pemilik kartu dengan yang pemilik kartu berbeda karena dia di situ berutang dan nanti utang itu nanti bisa jadi dapat denda ketika dia itu telat bayar. Tapi kalau di toko yang dibayar dengan kartu kredit tadi sah jual belinya karena dia cuma mendapatkan bayaran saja. Wallahu a'lam. Baik, ada telepon?
Ya, baik. Dapat WA lagi. Saya ingin melakukan penarikan dana dari hasil jualan di marketplace luar negeri. Ya. Namun, proses penarikan dana membutuhkan beberapa hari untuk sampai ke rekening. Apakah ini termasuk riba? Nah, untuk sampainya tidak masalah. Yang penting ada pencatatan di situ. Sudah, kalau itu dengan mata uang berbeda, uang sudah terjadi barter. Masalah pengiriman boleh tertunda. Yang penting barternya tunai saat itu juga. Jadi, misalnya tukar jam 5 pagi ini. Kurs pada pagi itu ditukar langsung dan sudah ada di rekening yang mau ditransfer. Tinggal dikirim beberapa hari baru nyampe. Boleh. Terus. Saya ingin bertanya, saya pernah membantu menyelesaikan skripsi saudara saya dan saya diberi hadiah. Apakah saya wajib mengembalikan hadiah ini kepada saudara saya atau memberikan harta itu kepada pihak lain? Baiknya tidak diterima, dikasih kepada pihak lain. Wallahu alam, karena harusnya skripsi dikerjakan sendiri, tidak mutlak, tidak boleh dikerjakan sama yang lain begitu. Kecuali kalau untuk data-data yang butuh dianalisa dengan orang yang ahlinya. Baik, silakan. Mau tanya, Ya. semisal kartu diskonnya cuma-cuma, tapi perlu aktivasi terlebih dahulu dengan cara mengirim pesan ke kontak senternya dan dikenai biaya Rp300 untuk biaya SMS-nya. Apakah itu masih Nah, diperbolehkan? itu masih dibolehkan kan, 300 tadi itu tidak terlalu besar dibandingkan diskon nanti yang dia dapat. Ya, terus ada telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Ini misalkan bisa dikatakan futur atau tidak ya Ustaz? Kalau misalkan kan biasanya kalau di bulan-bulan kayak Ramadan kayak gitu kan kita minimal itu bisa membaca Quran itu kan lebih dari 1 juz ya. Kalau yang kita ini yang setelah Ramadan itu tuh paling tidak setengah juz itu gitu. Itu termasuk dikatakan futur atau enggak Ustaz? Tidak, karena membaca Al-Qur'annya sunnah bukan wajib. Oh gitu ya. Iya. Terus Ana pernah dengar Ustadz itu loh, misalkan di masa-masa futur kita beralih dari sunnah ke satu ke sunnah yang lainnya itu lebih baik daripada ditinggalkan sama sekali. Itu bagaimana Ustadz? Iya. Betul Boleh. ya? Iya, boleh. Oh Betul boleh itu. gitu ya? Iya. Oh, jazakallahu khair Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari WA lagi silakan. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum mengikuti arisan uang yang di dalamnya terdapat syarat si penerima awal undian adalah ketua arisan dan juga ada potongan 50.000. Ikuti arisan ya. Terus? Bagaimana hukum mengikuti arisan Arisan atau bentuknya ya. Terus? yang di dalamnya terdapat syarat? Di dalamnya terdapat syarat ya. Si penerima awal undian adalah ketua arisan Iya. dan juga ada potongan 50.000 dari total uang yang dikumpulkan. Iya. Bagi setiap orang yang memenangkan undian yang bertujuan sebagai upah jasa atau menagih anggota dan akomodasi ketua arisan tersebut. Apakah hal ini masuk kategori riba? Potong berarti intinya iurannya masing-masing peserta itu sebenarnya sudah berkurang. Ya, jadi tidak ada masalah di situ. Menyaratkan yang dapat arisan duluan untuk ketua tadi masih boleh. Wallahu a'lam. Ya, terus. Hukum memiliki kartu keanggotaan fitness yang berbayar setiap bulan bagaimana Ustadz? Kadang walaupun saya tidak memakainya fasilitas per bulan, iuran tetap dikenakan. Nanti jadi goror situ. Kecuali kalau kartu anggotanya cuma untuk mengganti biaya kartu saja. Satu lagi. Afwan, di luar tema Ustadz, saya mengajar sore ba'da asar, selesai ngajar menjelang maghrib. Ya. Sempat membaca zikir sore cuma separuh. Nah itu kalau dilanjutkan membacanya setelah ngajar, bolehkah Ustadz? Dibolehkan, boleh zikirnya setelah maghrib juga tidak masalah untuk zikir petang. Kemudian boleh nyicilnya, boleh zikirnya itu dicicil. Seperti itu dibolehkan, tidak mesti baca satu waktu sekaligus semuanya. Baik, saya kembalikan ke Zoom, silakan. Baik Ustaz, silahkan penanya dari Bapak Ade Ridwan. Ya, baik. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, di luar tema. Ya. Ini Ustaz, bermuamalah di masjid, di dalam masjid itu boleh nggak Ustaz? Apa bentuknya?
misalkan seperti tawar-menawar ataupun udah beli barang cuman uangnya belum gitu dibayarnya di masjid ketika ketemu gitu. Pas-pasan ketemu, oh ini sekalian, atau misalkan bayar hutang di masjid, oh lagi kegiatan bayar hutang nih, saya ketemu orang ini, bayarlah sekalian gitu. Itu kira-kira boleh nggak Ustaz dalam masjid? Jual belinya tidak dibolehkan. Kalau bayar utang boleh, karena bayar utang bukan jual beli. Kalau jual tidak boleh ya Ustaz? Kalau jual beli tidak boleh. Mau bayar, mau menawarkan, mau cuma tawar-menawar atau konfirmasi, baiknya tidak dilakukan dalam masjid. Masjid bukan perdagangan dunia, tapi perdagangan akhirat. Oh, oke Ustaz. Utang tidak termasuk jual beli, jadi berbeda. Kalau masjid itu sebenarnya cakupannya mana aja Ustaz? Apakah hanya yang untuk tempat sholat atau bisa juga misalkan halaman depan tempat wudhu? Karena di masjid kami itu ketika masjidnya penuh gitu ya Ustaz, misalkan ada suatu kajian, itu tempat-tempat di dekat tempat wudhu itu dipakai untuk sholat. Dan ketika hari-hari biasa ketika sudah selesai kajian, itu tempat dekat wudhu yang tadinya untuk sholat itu dipakai untuk dagang. Baiknya tidak di dalam pagar masjid, kalau masjidnya ada pagar. Kalau masjidnya tidak ada pagar, berarti teras masjid patokannya. Oh, teras masjid ya. Iya. Satu lagi Ustaz, boleh Ustaz? Iya, terakhir. Mengenai ini Ustaz, istri berhubungan, ada suatu kasus ini Ustaz. Iya. Istri berhubungan dengan suaminya, tapi istri ini itu sedang head, tapi headnya itu sudah mau selesai, hanya belum mandi saja. Nah, itu gimana hukumnya Ustaz? Tidak dibolehkan sampai hatta yathurn, sampai istri itu mandi baru boleh. Nggak boleh double-double untuk mandinya, untuk suci dari haid terus mandi untuk jimaknya, nggak boleh. Itu lakukan kesalahan itu. Kalau misalkan istri lagi haid dimasturbasikan oleh suaminya, itu boleh nggak Ustaz? Masih dibolehkan. Bukan intim tapi masturbasinya itu boleh Ustaz? Boleh kalau sesama suami istri. Oh, oke. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana hukumnya kalau kita sholat terus membaca surah Al-Fatihah, terus kita bacanya kurang mantap makhrajnya, terus kita ulangi Ustaz, bagaimana Ustaz? Kurang mantap terus kita ulangi. Kurang mantap makhrajnya Ustaz. Merubah arti atau tidak? Kalau tidak merubah arti, ya tidak perlu diulangi kalau tidak merubah arti. Tidak Ustaz, cuma kurang pas gitu bacanya. Kurang pas, masih sah berarti. Tidak apa-apa diulang-ulang. Tidak diulang, cukup satu kali aja gitu. Kalau sudah yakin itu tidak merubah arti, berarti masih sah. Tidak perlu diulang. Satu lagi Ustaz. Iya. Menurut Ustaz, sahkah sholatnya orang yang safnya berjarak dan pakai masker? Saat COVID kan? Boleh. Kalau saya nganggap seperti itu, saya masih sholat dengan masker, saya masih sholat dengan berjarak. Oh, Ustaz sholat di masjid nggak? Ya, iya di masjid. Saya imam masjid. Oh, berarti boleh? Boleh, dari saya COVID dulu saya sudah punya tulisan tentang itu. Apa masalahnya? Darurat. Nah, berjarak Ustaz. Berjarak juga nggak apa-apa. Kan bukan wajib itu saf harus rapat. Oh, begitu Ustaz. Kalau bilang wajib saya nggak tahu pendapat wajib dari mana. Saya kurang kuat kalau pendapat wajib. Jadi nggak apa-apa Ustaz. Iya, apalagi COVID. Darurat. Kan protokoler ya. Kalau mau sholat di masa kayak begini pakai protokoler. Apalagi masjidnya di pinggir jalan. Kalau saya bilang kalau saya bilang nggak memanut ini namanya cari mati. Kalau nggak memanut. Jarang Ustaz sholatnya di masjid, terkadang juga di rumah. Baiknya sholat di masjid saat ini bisa tapi dengan protokoler. Kecuali kalau itu daerah merah ya, daerah merah dilarang ke masjid baru. Jadi kalau masih daerah
masih ada yang punya kasus tetapi tidak terlalu parah dibandingkan dengan daerah lain, maka tetap ke masjid tapi dengan protokoler. Insya Allah sah ya, Ustaz. Saya selama ini dari COVID awal itu saya kayak gitu. Karena ada juga Ustaz yang lain. Ya, saya punya fatwa sendiri, bisa baca di rumeso.com, cari. Saya sudah tulis sejak lama, saya punya buku juga tentang itu, tinggal di-download aja bukunya. Iya, Ustaz. Pakai fatwa ulama loh, saya bukan pakai fatwa ustadz loh. Saya pakai fatwa ulama. Ustadz masih ada di rumah Iso. Judulnya Ustaz. Judulnya cari rapatnya soft. Iya Ustaz, makasih Ustaz. Selanjutnya silakan Ibu Pri Umu Arya. Ibu Pri. Ya, makasih. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan Anda hampir mirip dengan yang sebelumnya tadi. Untuk saat ini, apakah kita, maksudnya yang ikhwan ini sudah wajib sholat di masjid kembali? Tergantung daerah, Bu. Nah, daerah saat ini kota kami masuk ke red zone, Ustaz. Di daerah mana itu? Di Bandung. Bandung saat ini Kota. Black. Kenapa, Pak? Di kota. Di kota. Tidak, kalau memang daerahnya rawan, sekitarnya itu banyak kasus, tidak wajib ke masjid. Betul. Kan sebelumnya sempat ketika awal-awal memang kan dihimbau untuk sholatnya di rumah. Kemudian kan sempat new normal, sudah mulai kembali sholat di masjid. Tapi kemudian sekarang setelah ini malah peningkatan kasus kan. Kemudian ketika beberapa kecamatan dicek, termasuk kecamatan ini masuknya red zone gitu. Jadi apakah sudah masuk harus sholat di masjid? Karena kami kan tinggal di kompleks, dan kompleks kami nggak ada kasus sih. Kalau nggak ada kasus. Kalau nggak ada kasus, maka boleh sholat di masjid tapi dengan protokoler ketat. Nah ini kebetulan saya dapat masukan juga waktu anak-anak belum kembali ke Mahat, dia sholat Jumat gitu kan, ke masjid. Itu dia tidak terlalu renggang, kemudian tidak semua dengan protokol kesehatan, beberapa masih salaman, masih ini Ustaz. Jadi kami kok jadinya agak ragu, tapi kayaknya berat juga kalau karena sholat di masjid itu kan wajib ya untuk ikhwan ya. Saya cuma sayangkan pesantrennya, Bu. Oh, bukan pesantren. Sebelum dia kembali ke pesantren, dia sholat di masjid di sini. Kan di rumah kan dulu sempat sholat di rumah sini di kompleks. Iya. Masjid kompleks gitu. Oh, di masjid kompleksnya masih kayak begitu. Saran saya tidak jadi harus, Bu. Kalau saya di situ saya nggak harus ke masjid. Iya, saya masih protokoler ketat, Bu. Kalau saya nggak salaman. Saya nggak buka masker kecuali kalau butuh bicara kayak begini. Keluar tetap saya pakai masker juga. Ya di sini kalau ngaji tetap jaga jarak. Padahal saya di daerah pelosok, Bu, bukan di kota. Ya, itu yang Anda khawatir itu aja, karena kalau memang protokolnya dipakai ya kita juga ya dengan tidak berat hati gitu. Kalau protokolnya nggak dipakai kan kami juga saya dan anak takut salah ambil fatwa aja, Ustaz. Ya kecuali kalau di situ kompleksnya memang tidak menerima orang luar, cuma situ saja, tapi tidak keluar. Oh justru kan bapak-bapak kan mencari nama. Nah itu, ada yang kantoran, di kantor banyak peluang untuk kena COVID. Ada yang keluar kota juga. Ada yang keluar kota juga, nggak mau isolasi setelah pulang dulu gitu kan. Nah Ustaz, jadi boleh Ustaz boleh. Sementara ini masih boleh. Boleh, kalau ibu di zona merah boleh, nggak ke masjid. Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fikum. Iya, waalaikum. Baik, silakan lagi dari ini. Zoom. Ya, saya bacakan via chat Ustaz. Iya. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum, mohon izin bertanya, apakah termasuk riba jika seorang pemilik kontrakan mengambil manfaat dari penyewa rumah kontrakannya? Manfaat apa itu? Tidak disebutkan, pending dulu, Bu. Selanjutnya, saya beli emas, tapi karena penjual buru-buru, jadi emas dititipkan ke teman.
lalu saya transfer uang ke penjual saat saya terima emas. Gimana hukum jual beli? Berarti tertunda, tidak boleh terjadi riba nasi'ah. Karena dalam jual beli emas itu harus yadan biyadin. Ya, kalau itu tidak yadan biyadin. Wallahu a'lam. Terus. Bagaimana hukum kartu member di salah satu swalayan dengan membayar kartu seharga 10 atau 20 ribu dan nanti setiap berbelanja bila yang mempunyai member dapat diskon sekian persen? Kalau itu sama dengan harga kartu dibolehkan. Kalau sama dengan biaya pengeluaran kartu tadi ya untuk cetak ya dari sisi kualitasnya 10 ribu tadi dibolehkan untuk dapat diskon selanjutnya. Boleh. Ustadz, bagaimana hukum arisan barang? Misalnya ada 10 orang, bayar iuran 50 ribu per bulan. Uang yang terkumpul 500 ribu, dibeli buku yang sama, dan beli bukunya bergiliran sampai 10 orang mendapatkan sebuah. Kalau saya kurang setuju dengan arisan barang ya, mendingan arisan uang. Kalau arisan uang jadi utang gitu. Kalau arisan barang nanti dicampur jual beli. Ketika campur jual beli maka yang pertama itu dia bayar. Dia dapat arisan pertama, selanjutnya dia utang, aman dia. Tapi kalau yang kedua, ketiga dan seterusnya, dia bayar dulu, barang belum jelas keluar, maka terjadi jual beli yang tertunda dengan yang tertunda, kali beli kali. Nah, yang ini tidak dibolehkan kalau secara hukum. Jadi lebih aman, tidak ada jual belinya, namun cuma arisan uang saja. Itu masih dibolehkan. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana kalau kartu member dari pet shop? Kartu dibeli seharga 25.000, tapi jika membeli barang akan mendapatkan diskon 5% tiap itemnya. Nanti dicek itu sama dengan harga kartu atau tidak biaya pembuatan kartu. Yang kedua, ada ditambah lagi dengan iuran keanggotaan atau tidak. Ya, iuran keanggotaan kalau terlalu besar misalnya, itu masih ada iuran keanggotaan lagi tiap bulan atau tiap tahun, ya maka nanti iuran keanggotaannya ini jadi masalah. Wallahu a'lam. Terus. Nah Ustaz, ibu saya meminjam uang ke seseorang untuk biaya kuliah saya dengan menggadaikan sawah kami. Kemudian sawah itu sering dipakai bercocok tanam oleh si pemberi pinjaman. Bagaimana hukumnya pemberi pinjaman menggunakan tanah yang digadaikan tersebut? Dan jika saya menjualkan tanah yang digadaikan itu ke orang lain untuk melunasi hutang tersebut, bagaimana hukumnya Ustaz? Baiknya segera dilunasi itu ya, karena dipakai oleh yang meminjamkan uang jadi statusnya riba. Ya, statusnya riba dan yang menggadaikan tadi berarti mendukung riba. Nabi SAW itu dikatakan dalam hadis la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukila wa katiba wa syahidai. Nabi SAW itu melaknat 4 orang, yaitu pemakan riba, yang menyetorkan riba, kemudian yang jadi 2 saksi, yang jadi pencatatnya. Ya, jadi baiknya tidak seperti itu. Jadi segera dilunasi agar tidak dikatakan menolong dalam riba. Ya, terus. Silakan penanya langsung, saudara atau saudari Nafriyadi. Syukran, Ustazah. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Afwan di luar tema, Ustaz. Ya. Apa hukumnya kita memfotokopi PDF kitab kajian rutin, Ustaz? Udah anak cari-cari kitabnya di toko buku nggak ketemu, Ustaz. Ini apa, kitab Arab? Ya, kitab Arab, Ustaz. Kitab Arab. Sudah habis cetak atau memang tidak? Ini masih ada tapi mungkin jenengan nggak dapat aslinya gitu. Dan ceritanya minta tolong ke Ustadz, nggak ketemu Ustaz, dan dicari di Jawa gitu, toko-toko buku. Baiknya baca PDF-nya saja. PDF aja Ustaz. Iya. Boleh satu lagi Ustaz? Iya, silakan. Ada seseorang Ustaz, dia berteman, atau teman dia udah pulang dari Bogor. Kalau dia berteman dengan teman itu, dia selalu berbuat ya fahisyah Ustaz, berbuat yang buruk Ustaz. Dia tertarik untuk berteman dengan dia. Orang ini dia jadi imam dekat rumah teman dia itu, Ustaz. Imam rutin, Ustaz. Apakah yang harus dia lakukan, Ustaz? Apakah dia sholat di tempat di musola dekat rumah temannya, atau dia sholat di masjid, Ustaz?
Dia takut terpengaruh lagi, Ustaz. Ya, menghindar dari situ. Sholat tempat yang aman, tidak terpengaruh dengan temannya. Nah, syukuran, Ustaz. Ya, Allah barik fiik. Baik, satu lagi dari Zoom. Lewat resen, monggo. Silakan Ibu Firna. Ya, Ustaz, saya mau tanya, kalau misalnya ada suatu aplikasi gitu ya, yang tidak menerima pembayaran transfer, jadi hanya bisa dari e-money, lalu ada diskon, apakah itu juga termasuk riba? Iya, nggak boleh dimanfaatin. Oh ya, boleh satu lagi, Ustaz? Iya, silakan. Oh ya, ini yang tadi saya sudah tanyakan, cuman saya masih belum paham. Saya kan pernah membantu skripsi saudara saya. Nah itu kan haram ya, misalnya uang apa atau hadiah yang saya terima. Iya. Nah itu saya kembalikan ke saudara saya atau saya berikan ke pihak lain. Kalau bisa ke dia, kasih ke dia. Kalau mungkin khawatir bisa dicuci harta tadi. Oh iya, terima kasih Ustaz. Baik. Satu lagi resen terakhir baru chat, monggo. Baik Ustaz, silakan Ibu atau Bapak Rohmi. Kalau belum siap Umu Aga, silakan. Nah Ustaz, Afwan Ustaz di luar tema Ustaz. Iya. Kan sekarang lagi ada program prakerja ya Ustaz ya. Program pemerintah ya. Terus sekarang di luar lagi banyak juga yang Ana lihat itu diikutkan programnya sama beberapa orang, tapi ada satu orang khusus yang mengerjakan kayak pelatihannya, seperti pendaftaran pelatihannya dikerjain sama satu orang memakai KTP. Dia memang data asli gitu Ustadz, itu boleh nggak Ustadz ya? Syarat kartu prakerja itu apa Bu? Jadi Ibu tanyakan apanya? Syaratnya kan ikut pelatihan mandiri gitu Ustadz. Ah ya, terus? Mereka asasnya kan dikerjainnya suka sama suka, tolong menolong gitu katanya Ustadz. Boleh nggak itu Ustadz? Cuma itu aja ya? Ibu tanya, boleh? Enggak, maksudnya kan pelatihannya diikutkan sendiri gitu Ustadz. Kan seperti ada kayak pelatihan untuk skill untuk meningkatkan penjualan kayak gitu Ustadz. Jadi seperti ada admin yang mengerjakan gitu Ustadz di luar badan kepemerintahannya gitu Ustadz. Yang ditanyakan sisi apanya Bu? Boleh nggak maksudnya kayak kan kadang kayak orang yang tua-tua gitu diikutkan KTP-nya Ustadz, tapi ada satu orang seperti yang nerima khusus untuk ngerjain pelatihannya kayak gitu Ustadz. Itu ada sisi bohongnya nggak? Iya jadinya iya gitu Ustadz, soalnya nggak dikerjain sendiri gitu kan. Sebenarnya pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan meningkatkan kemampuan pengikut prakerja ini gitu Ustadz, tapi dikerjain sama orang lain gitu Ustadz. Jadi buat mencairkan insentif gitu Ustadz. Nggak boleh. Penuhi aturan al-muslimuna ala syurutihim. Kalau disuruh latihan terus dia nggak latih, kalau serahkan ke adminnya ya enggak lah. Ya penuh syarat itu. Waalaikumsalam. Baik, ke chat silakan Om. Iya. Chat selanjutnya bagaimana? Oh sudah. Apakah boleh jika kita ditawarkan untuk kartu rewards member, tidak ada biaya, tapi ini kartu juga bisa berfungsi sebagai kartu kredit. Setiap kita belanja, kita akan mendapatkan cashback atau uang cash balik, misal setiap $1 mendapatkan 1 poin. Dan poin-poin ini bisa digunakan untuk membeli produk-produk toko tersebut. Apakah boleh memakai kartu seperti ini? Itu kartu apa namanya disebut di awal itu? Disebutkan rewards member. Tidak disebutkan membayar atau tidak ya? Tidak ada biaya. Berarti boleh dimanfaatin. Kayak tadi yang awal disebutkan cuma-cuma gratis itu. Ya, terus. Bagaimana hukumnya menunda sholat bagi ibu hamil yang sedang mual-mual, Ustaz? Boleh, yang penting kerjakan sholat masih di waktunya. Jangan sampai keluar dari waktunya. Terus. Bagaimana hukumnya jual beli online di dalam masjid? Tidak dilakukan.
Tadi ya, kalau Nabi SAW itu katakan untuk yang jual beli di masjid, Nabi katakan, kamu kalau lihat dia, katakan, semoga Allah tidak memberikan keberuntungan untuk jualanmu, semoga Allah tidak memberikan keberuntungan kepada jualanmu. Berarti memang tidak dibolehkan dalam masjid. Wallahu a'lam. Satu lagi, terakhir. Satu lagi, apakah suami yang bercerai masih punya kewajiban untuk menafkahi anak atau istrinya yang beda agama? Waduh. Gak boleh lah. Kenapa? Nanti dia menyetujui nanti di situ. Sudah menyetujui dalam hal yang salah. Jadi tidak dibolehkan. Yang lainnya lagi satu. Baik Ustaz. Apabila saya kuliah dengan buku-buku bajakan karena buku-bukunya sangat mahal dan saya hanya mampu membeli sedikit buku original, apakah ijazah kuliah saya dapatkan jadi tidak halal? Ijazahnya tidak terpengaruh. Ya, karena keadaan darurat. Kalau di Indonesia memang saya sebut agak sulit ya, apalagi referensi Inggris gitu ya, sedangkan dosen menyuruh untuk mendapatkan referensi itu. Jadi cuma dibolehkan kalau keadaan darurat saja. Baik, saya balik ke WA. Ada? Ustadz, kalau mau dapat kartu diskon harus belanja senilai 500.000 dengan potongan 10%. Dan setiap tahun untuk perpanjang juga harus belanja. Bolehkah Ustadz? Boleh, kalau cuma-cuma tidak ada biaya dibolehkan. Baik, kami cukupkan pas jam 6.15 kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah dan senantiasa terus dibekali ilmu dan Allah beri taufik untuk beramal saleh. Kita cukupkan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.